Halo mitra budidaya semuanya, kembali bersama dengan Divisi Aquaculture. Kali ini dengan saya Maulana Isnabdillah. Kali ini ditemani dengan rekan saya yang bernama Anggita Nurlaili. Oke, kali ini kita berada di SMS atau Semarkon Mall Serpong yang berada di Tangerang Selatan. Oke, mungkin untuk podcast pada kali ini kita akan membahas nih tentang resiko jika kita para petambak atau para pembudidaya itu tidak melakukan monitoring air secara rutin. Oke, sebelum kita membahas tentang resikonya sendiri nih Kak, apa sih Kak? Dan juga kenapa sih kita harus melakukan monitoring air itu secara rutin sih Kak? Kenapa? Silakan. Benar sekali. Jadi banyak sekali manfaat atau benefit yang harus kita lakukan untuk menunjang budidaya kita, terutama untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan produktivitas dengan melakukan monitoring kualitas air secara rutin, Kak. Oke, berarti ada manfaatnya ya Kak ya. Jadi benar. kita juga penting juga untuk melakukan monitoring air ini secara rutin. Nah, ada nggak sih Kak untuk resiko jika kita tidak melakukan monitoring air ini secara rutin? Bagaimana Kak? Nah, jadi banyak sekali nih Kak Maul. Karena kita kan sudah memasuki masa penghujan ya. Jadi iya, kualitas air itu di kolam atau tambak budidaya itu sangat fluktuatif, sehingga sangat penting untuk melakukan monitoring secara real time. Karena perubahan dari kualitas air seperti pH, salinitas, suhu, DO dan lain sebagainya ini sangat cepat berubahnya. Jadi kalau kita tidak melakukan monitoring secara real time, kita akan melewatkan nih masa-masa kritisnya untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang terjadi karena kualitas air gitu. Karena kalau misalkan kita melewatkan, bisa jadi kualitas air itu memburuk dan menyebabkan stres pada udang atau ikan yang kita budidayakan, sehingga akan menurunkan produktivitas atau profitabilitas dari usaha budidaya yang kita lakukan, Kak Maul. Wah. Berarti banyak banget ya untuk resikonya ini, dan juga nanti kan juga berpengaruh sih terhadap profitabilitas dan juga produktivitas dari tambak udang ya. Benar. Oke, ada nggak sih Kak untuk inovasinya ini ya? Untuk inovasi untuk menanggulangi nih dari monitoring air ini secara rutin, biar kita juga memonitoring air itu secara rutin nggak seperti itu? Gimana? Oke. Sekarang nih Kak Maul, inovasi di bidang teknologi untuk memonitoring kualitas air secara real time itu sudah banyak sekali dan banyak digaungkan juga oleh masyarakat global untuk menunjang keberlanjutan dari produksi budidaya. Nah, salah satunya yaitu di bidang AI dan juga IoT. Jadi banyak smart water monitoring yang sudah mengadaptasi teknologi IoT dan AI. Wah, berarti sudah banyak Kak ya untuk teknologi, inovasi untuk dimonitoring air ini Kak. Mungkin dari Yuki sendiri nih Kak, dan juga ada nggak sih Kak contoh dari smart water monitoring ini untuk dari kita itu para pembudidaya itu bisa menggunakannya itu biar kita melakukan secara rutin gitu Kak? Ada nggak sih Kak? Jadi bersama dengan Yuki Water Treatment, kita memiliki satu produk yang bisa digunakan para petambak atau mitra budidaya untuk memonitoring kualitas airnya secara real time, yaitu Liquisense. Nah, Liquisense ini dapat digunakan untuk memonitoring kualitas air secara real time dengan memiliki daya sebesar 5.200 mAh dan juga dilengkapi dengan solar panel, tentunya sangat hemat terhadap listrik. Nah, satu alat Liquisense ini dapat dilakukan untuk mengecek 4 parameter kualitas air, yaitu salinitas, pH, DO, dan juga suhu. Nah, selain itu karena dia berada di kolam budidaya langsung, jadi kita dapat mengatur sendiri interval laporan dari pengecekan dan juga langsung bisa dikontrol melalui telepon genggam kita, WhatsApp, tablet ataupun laptop gitu Kak. Wah, berarti keren juga ya. Berarti Liquisense ini tadi kan keunggulannya ya. Iya. Kita keunggulannya tahu sendiri ya. Kita tinggal para petambak tinggal ngecek lewat WA saja kayak berarti lewat smartphone saja kita bisa tahu nih kondisi dari kolam kita, kolam budidaya kita. Oke. Mungkin selain itu juga ada lagi Kak, nih Kak. Oke. Jadi Liquisense itu tidak hanya mengirimkan notifikasi pemberitahuan kalau terjadi suhu kualitas atau kualitas air kita tuh mengalami perubahan. Itu tidak hanya dikirimkan notifikasi, tapi juga dikirimkan solusi atau action yang bisa dilakukan oleh pembudidaya kita. Gitu. Jadi lebih cepat penanganannya gitu. Wah, keren banget ya. Jadi para teknisi kita bisa sat-sat gitu kayak. Iya, betul. Kalau misal kualitas airnya buruk, kita bisa langsung terjun langsung ke lapangan ya. Benar. Oke. Dan
Keren-keren. Satu lagi Kak, Wah, apa jadi lagi nih? Liquisense ini juga bisa digunakan untuk mengoptimalkan pemberian pakan Oh, pada usaha budidaya kita. Karena Liquisense ini karena bersifat real time, jadi kita bisa mengontrol ORP-nya. Oke. Pemberian pakan di dalam budidaya itu sangat berdampak terhadap penghematan biaya Kak, karena kan biaya pakan. 80% kan Iya, biaya betul. itu Besar kan sekali, ke Kak, ya. pakan ya, Betul, gitu. betul. Saya sangat sekali. Melalui pengecekan monitoring air secara real time ini kita bisa mengoptimalkan juga pemberian pakan agar tidak terjadi overfeeding. Wow, keren sekali ya. Berarti dengan kita mengukur kualitas air, kita juga bisa mencegah dari perlakuan kita untuk melakukan overfeeding ya, seperti itu. Oke, mungkin ada lagi Kak tambahan? Udah. Oke. Mungkin sekian dulu ya untuk pembahasan tentang monitoring dan juga resikonya jika kita tidak melakukan monitoring ini secara rutin. Mungkin sekian dulu dari kami dari Divisi Aquaculture. Mungkin kurang lebihnya jika ada pertanyaan ataupun sharing diskusi silakan tulis di kolom komentar kita di bawah ini. Oke. Mungkin sekian dulu. Oke. Dari kami. Sampai jumpa dan see you Next talk.